Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik wa aslih lana syanana kullah fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wala tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa asrafuna salihun syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum insyaallah fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan taufik, nikmat yang terbesar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar adalah menghirup udara segar, sholat tenang, kemudian ngaji juga tenang. Tinggal kita sendiri bagaimana memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Masih dalam kajian kitab Nurul Dhalam fi Syarhi Aqidatil Awam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20, yang pada intinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu muttasifun bi jami'il kamalat, bersifat Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat segala macam kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk, berbagai macam sifat yang mustahil tentu juga tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la tajri sifatul hawadithi alaihi. Allah ta'ala itu enggak mungkin mempunyai salah satu saja sifat yang dimiliki oleh makhluknya, ya, sifat fana maksudnya, sifat fana yang dimiliki oleh makhluknya. Oke, pembahasan kita kali ini cukup serius dan dari dulu hingga sekarang banyak dibahas dan banyak pula yang bertanya-tanya, banyak pula yang sebab pertanyaan ini menuduh saudara sesama bid'ah atau kafir atau sesat seperti itu, yaitu pertanyaan ainallah, di mana Allah, yaitu pertanyaan ainallah, di mana Allah. Pembahasan kita kali ini beberapa hal yang saya bacakan hari ini adalah nukilan-nukilan dari beberapa kitab, jadi tidak spesifik dari kitab Nurul Dhalam, dari beberapa kitab pula, untuk bagaimana cara kita menyikapi atau menjawab pertanyaan orang yang mengatakan ainallah, di mana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini timbul atas salah faham pemahaman sebagian orang dari hadis jariyah, hadis seorang budak perempuan yang ditanyai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lengkapnya hadis ini berbunyi sebagaimana berikut. Hadis ini dapat dijumpai di Sahih Muslim. Ya,
dan termasuk berkedudukan sebagai hadis sahih. Hadis ini termasuk hadis sahih dan diriwayatkan dari riwayat yang berbeda-beda pula. Nanti secara matan itu juga ada khilaf, ada perbedaan riwayat di dalam matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya bacakan adalah hadis jariyah, hadis seorang budak perempuan di dalam riwayat Sahih Muslim pada bab pada bab fil masajidi wa mawadhi'is shalah, tempat-tempat sujud dan tempat-tempat sholat. Jadi Imam Muslim tidak menjadikan hadis ini dalam bab iman, tapi bab masjid, tempat sujud dan tempat-tempat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa kanat li jariyatun. Langsung saja saya bacakan matanya. Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyah. Ada salah seorang sahabat niku mengatakan, aku punya budak perempuan yang menggembala kambing milikku dekat Uhud, dekat gunung Uhud, dan antara Uhud dan Jawaniyah. Fattala'tu dzata yaumin, aku mengawasinya pada suatu ketika. Fa idza dzi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata ada satu serigala yang telah merenggut satu di antara kambing-kambing yang digembalakan oleh jariyah tersebut. Wa ana rajulun min bani Adam, dan aku adalah seorang Bani Adam. Asifun kama yasafun. Namanya Bani Adam itu manusiawi lah, salah satu hartanya hilang kan gitu. Lakinni sokak tuha sokah, karena saya kecewa, kata sahabat tadi, akhirnya saya memukul jariyah tersebut. Saya memukul budak perempuan tersebut. Fa'azzama fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alayya. Kemudian aku sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah milang-milang agung. Azzama dzalika alayya. Jadi milang-milang agung. Ternyata Rasulullah itu sangat sangat menganggap apa yang saya perbuat ini sesuatu yang agung. Kok bisa kamu memukul jariyahmu sendiri, budak kamu sendiri? Kan seperti itu. Rasulullah tentunya tidak rela lah, entah yang merdeka ataupun budak dipukul secara zalim. Ya, meskipun salah, ya tidak serta-merta langsung dipukul ya. Tidak serta-merta langsung dipukul. Ada hukumnya sendiri kan kalau seperti itu. Memar ataupun gigi rontok itu kan ada hukumnya sendiri nanti. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala a'tikuha? Apakah saya perlu memerdekakan dia? Merasa bersalah gitu kan? Apakah aku tidak memerdekakan dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itini biha, ya bawa ke sini. Bawa ke sini dulu. Fa'ataituhu biha, budak perempuan dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala laha aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia mengatakan di langit. Rasulullah mengatakan, man ana? Terus siapa saya? Budak perempuan tadi mengatakan, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Ya sudah, merdekakan dia karena dia adalah orang mukminah. Berarti dia muslim mukmin. Rawahu Muslim. Ini adalah lafalnya Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis jariyah. Seperti yang telah kita ketahui, dalam periwayatan hadis ataupun memahami satu teks permasalahan, kita harus benar-benar benar-benar objektif dalam menyikapi beberapa permasalahan hadis tekstual. Ya, kenyataannya ya hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, beberapa oknum atau golongan
menjadikan hadis ini tuh hadis masuk pada bab iman. Masuk pada pembahasan hadis seputar iman, Islam dan lain sebagainya. Padahal Imam Muslim itu menggolongkan hadis ini itu termasuk golongan hadis yang masuk pada bab fil masajidi wa mawadhi'is shalah. Bisa dibuka Sahih Muslim ya. Bab seputar masjid, tempat sujud dan tempat-tempat sholat. Masuknya itu di situ sebenarnya. Ngoten. Wis, kita akan membahas nggih. Mungkin pertama yang akan kita bahas adalah makna aina di dalam bahasa Arab. Aina itu kan artinya di mana? Ya, aina itu kan artinya di mana? Aina Allah, di mana Allah? Aina Allah, di mana Allah? Orang Arab mengatakan aina di mana? Itu pasti ada dua makna dalam penggunaan lafal aina ini sendiri. Yang pertama menunjukkan makan, tempat. Yang kedua menunjukkan makanah. Makanah itu rutbah, kedudukan. Ada yang menunjukkan mana tempat, ada yang menunjukkan mana kedudukan ataupun manzilah, rutbah. Gitu nggih. Misalnya kalau tempat itu aina al-akhfatoni, di mana Mas Fatoni, kan gitu. Itu kan tempat. Mungkin dia di sini di rumah sedekah. Mungkin dia berada di musola, mungkin dia berada di masjid. Mungkin sedang melamar seseorang. Nah, itu kan tempat. Ya. Makan, berarti aina yang pertama bermakna menanyakan tempat. Aina yang kedua itu menanyakan seputar rutbah. Rutbah itu kedudukan. Rutbah itu adalah kedudukan. Misalnya di dalam bahasa Arab itu diungkapkan aina anta min rajulin. Aina anta min fulanin. Ya. Aina anta min fulanin. Bagaimana di mana kedudukan kita dibandingkan dengan dia? Bahasa Arabnya itu seperti itu. Aina Tariq min Fatoni. Kan gitu. Di mana kedudukan Tariq dari Fatoni? Artinya apa? Untuk mengunggulkan kedudukan. Itu juga ditanyakan dengan aina, seperti itu. Dikembalikan secara bahasa nggih. Lah, para ulama sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mereka yang bermadhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Mana aina di sini jika memang benar-benar kita ingin memahami hadis ini nggih, meskipun nanti ada riwayat lain yang mengatakan tidak seperti ini redaksinya. Makna aina di sini adalah pertanyaan manzilah, kedudukan. Nggih, kedudukan. Aina Allah. Di situ yang ditanyakan adalah kedudukannya Allah gitu loh. Kedudukannya Allah di mana? Seperti itu. Dan dia seorang jariyah menunjukkan fis sama. Itu pun jariyahnya tidak bermaksud ya, atau kita berusaha untuk mentakwil jihah, yaitu arah, atas bawah, naudzubillah kalau bawah ya, kanan kiri tidak. Tapi orang Arab memang menggunakan as-sama itu adalah sesuatu yang tinggi. Sama yasmu, sumuwan, sama. Sama itu sesuatu yang agung, tinggi, itu artinya sama. Kemudian Rasulullah bertanya, man ana, saya siapa? Antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kamu itu Rasulullah. Nah, Rasulullah kan ingin tahu orang ini benar-benar iman kepada Allah atau tidak. Akhirnya Rasulullah memutuskan a'tiqaha fa innaha mu'minah. Ya sudah, merdekakan dia, berarti dia orang yang iman. Seperti itu. Okay. Jadi memang hadis ini ketika kita berusaha untuk menerjemahkan secara tekstual banget, itu sangat berbahaya. Okay. Hadis di copy paste, masukkan translate Google, bahaya. Itu sangat berbahaya. Nah, kita harus menggunakan pemahaman para ulama-ulama. Setelah ini akan saya bacakan pemahaman para ulama-ulama besar. Al-Hafidh Ibnu Furak, kemudian Imam Al-Khattabi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bukan Imam Nawawi Al-Jawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, di mana Imam Nawawi ini diagungkan oleh semua golongan. Golongan hijau, kuning, merah, biru, semuanya mengagungkan Imam Nawawi. Beliau akan mengomentari hadis ini seperti apa. Itu adalah ini seputar hadis ini akan kita pelajari bersama. Itu tadi baru muqaddimah ini. Itu baru muqaddimah.
Gitu. Ya, yang pada intinya memang pada kenyataannya untuk mengecek seseorang itu iman kepada Allah atau tidak, Islam atau tidak menggunakan pertanyaan ainallah. Tidak menggunakan pertanyaan ainallah. Tapi apa? Dia baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, beres. Berarti iman. Kan gitu. Masa ada di mana-mana untuk membedakan orang ini iman atau tidak? Sini. Allah di mana? Langit, aras. Oh iya, kamu mukmin. Sini. Allah di mana? Oh, Allah itu ada di mana-mana. Oh, Allah itu dekat dengan kita dan lain sebagainya. Oh, berarti kamu kafir, naudzubillah. Kan tidak. Untuk menentukan seorang Islam iman ketika dia mau mengucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan mengakui semua yang ada di dalam agama ini, syariat ini ma'lumun minad-dini bid-darurah. Semua yang ma'lumun minad-dini bid-darurah, semua yang ma'lumun minad-dini bid-darurah, ya, yang wajib diakui di dalam agama ini secara mesti. Sholat itu wajib, zakat itu wajib diakui. Muslim, mukmin deh, meskipun KTP tok, gak tahu sholat. Gitu nggih, meskipun KTP tok, gak tahu sholat. Jadi yang perlu diperhatikan, ya, memasukkan orang ke Islam itu susah. Maka jangan mudah mengkafirkannya. Gitu nggih, maka jangan mudah mengkafirkannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika kita membandingkan hadis ini, ya, di mana hadis ini itu dijadikan sandaran utama oleh beberapa oknum, beberapa orang yang tidak mengimani hadis ini, ila akhirih, dihukumi apa ila akhirih, saya nggak tahu. Gitu. Mereka pasti ketika menghadapi satu hal yang saya sampaikan ini pasti bingung. Ya, pasti bingung. Ma kharrajahu Abdul Razzaq wa Ibnu Jarir 'anil Hasan. Qala, Imam Hasan berkata, Sa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam aina rabbuna. Sahabat-sahabatnya Rasulullah itu tanya, aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Kemudian turunlah ayat fa anzalallahu ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ini sahih juga. Ya, para sahabat tanya, aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Langsung turun ayat Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika kalau wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, artinya apa? Jika kamu bertanya, ya, jika kamu ditanya orang, ya, maka katakan Tuhan itu dekat dengan siapapun. Tuhan itu dekat dengan siapapun. Nah, ini ayat Al-Quran. Lalu mengapa hadis jariyah dibesar-besarkan dan yang menjawab seorang budak perempuan jariyah? Ini yang bertanya Rasulullah, yang menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertanya para sahabat, yang menjawab adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat Al-Quran wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, itu karena para sahabat tanya aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Akhirnya turun ayat ini. Di mana arti dari ayat ini wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika kamu ditanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seputar aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawablah, aku dekat dengan siapapun. Ya. Tentu kedekatan ini bukan kedekatan hissi tapi maknawi. Kedekatan ini bukan kedekatan fisik tapi kedekatan makna. Seperti itu. Baik. Aina Allah, di mana Allah? Ya, aina Allah, di mana Allah? Pertanyaan ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika yang menanyakan itu bertanya seputar arah, ya, atas, bawah, kanan, kiri, naudzubillah. Tidak berlaku seperti itu. Tapi ini hanya pertanyaan kedudukan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi ila akhirih. Tapi tinggi bukan arah, bukan atas, bawah, bukan. Tapi Maha Mulia. Maksud tinggi itu mulia. Kan seperti itu. Bon. Sekarang kita coba mendengar apa yang diucapkan oleh Imam Al-Khattabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hada su'alu an amaratil iman wa simati ahli, wa laisa bisu'al an aslil iman wa sifati haqiqatihi. Pertanyaan ini itu hanya bermaksud menanyakan tanda-tanda keimanan dan ciri-ciri orang yang ahli iman.
walaisa bisu'alina an aslil iman wa sifati haqiqatihi, tidak bertanya seputar asal keimanan, atau sifat hakikat keimanan itu sendiri, cuma tanda-tandanya tok. Tanda-tandanya wong pangeran Tuhanmu, pangeranmu Allah Taala, Nabi Muhammad, nah berarti iman, kan ngoten tok. Wis ngono tok, ora kok takok itu cuma tanda-tanda gitu loh. Kalau untuk menentukan orang Islam iman atau tidak, muslim mukmin atau tidak, tentu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Walau anna kafiran yuridul intiqala minal kufr ila dinil islam fa wasafa minal imani hadzal qadar alladzi takallamat bihil jariyah lam yasir bihi musliman hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yatabarri min dinihi wa yatabarra'u min dinihi alladzi kana ya'taqiduhu. Andai kata ada seorang yang kafir atau non muslim gitu nggih, ingin berpindah dari kekafiran ke agama Islam, tentu yang dijadikan ukuran itu apa? Yang dijadikan ukuran bukan kok pertanyaan ainallah, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, hadis ini menurut riwayatnya Imam Al-Baihaqi, ya, dan sahih pula, riwayatnya tidak seperti itu, bukan ainallah, tapi atashhadina alla ilaha illallah, dia menganggukkan kepala, wa anni rasulullah, dia menganggukkan kepala. Kemudian Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha muslimah li annaha khorsa, gitu loh. Okay. Dan jadi di riwayat lain nggak seperti itu. Riwayat lain itu menyatakan Rasulullah tanya, ya, atashhadina alla ilaha illallah, kamu bersyahadat nggak, bersaksi nggak Allah Ta'ala itu tiada Tuhan selainnya, mantuk. Wa anni rasulullah, dan aku Rasulullah, mantuk, menganggukkan kepala. Kemudian Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, ya sudah, merdekakan, dia itu orang mukminah. Seperti itu. Lah berarti apa? Hadis ini memang kalau secara matan muttoribah, ya, secara matannya muttoribah. Secara riwayatnya seperti ini, nanti riwayatnya Imam Al-Baihaqi beda lagi, gitu. Jadi memang di riwayat lain tidak mengatakan ainallah, tapi apakah kamu mengakui adanya Allah? Ya. Apakah kamu mengakui aku Rasulullah? Nggih. Seperti itu. Ya, seperti itu. Pun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala al-Imam an-Nawawi. Ya. Hadis ini kan ada di dalam kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim itu disyarahi oleh Imam Nawawi. Yang terkenal adalah Syarahun Nawawi ala Sahih Muslim. Ya, Imam Nawawi itu alim. Meninggal dalam keadaan jomblo. Usianya muda, 33 atau 34 meninggal dunia. Tapi karangannya itu, tulisannya beliau, ya, kalau di konversikan ke usianya setelah balik, nulis koyok nggak mungkin. Cuma 33 tahun hidup, tapi tulisannya sangat banyak sekali. Riyadhus Shalihin, Al-Arba'un An-Nawawiyah, Al-Adhkar, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Banyak. Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Banyak. Itu Imam Nawawi. Alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Imam Nawawi mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam aina Allah, perkataan Rasulullah aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, budak perempuan menjawab fis sama, di langit. Qaulaman ana, terus Rasulullah bertanya, aku siapa? Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaknya jawab anta Rasulullah. Qala atiqa fa innaha mu'minah, hadzal hadis min ahaditsis sifat. Hadis ini termasuk hadis-hadis sifat. Wa fiha madhhabani taqaddama dzikruhuma marrat min kitabil iman. Di dalam pembahasan ini ada dua madhab yang sudah disebutkan oleh Imam Nawawi di Kitabul Iman sebelumnya. Di Kitabul Iman sebelumnya. Ada ahaduhuma al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nahu ma'atiqadin anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai' wa tanzihuhu an simatil makhluqat. Yang pertama, madhab yang pertama, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nah. Iman, mengimani hadis ini tanpa harus menelusuri secara mendalam maknanya, disertai dengan pengakuan
i'tiqad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti makhluknya, tidak ada yang menyamai sama sekali. Wa tanzihuhu an simatil makhluqat, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat makhluk. Wis kita mengimani, maka mengimani hal-hal yang mutasyabih, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah taala itu kalau tekstualnya kan berada di atas arsy. Terus yadullahi fauqa aydihim. Kalau terjemah tekstual kita kan tangan Allah berada di atas tangan makhluk-makhluknya, kan seperti itu. Ya. Nah, itu mengimaninya bagaimana? Ya sudah, mengimani kita menggunakan madhab takwil atau tafwid. Menggunakan madhab takwil atau tafwid. Kalau takwil itu berarti sorful makna ila ma yaliku bihi, memalingkan makna asli ke makna yang patut. Ya, oh berarti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu Allah Ta'ala maha berkuasa di atas arsy. Berkuasa di mana-mana pun pasti berkuasa, kan seperti itu. Itu kalau takwil. Kalau tafwid itu jawaban yang paling digemari oleh anak dari level MI sampai mahasiswa. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, ini nggak tahu ini karena apa? Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu benar juga gitu. itu ikut madhab takwil, itu berarti kan ikut di antara dua madhab. Ada tafwid, ada takwil dan tafwid. Tafwid itu Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, pada soal wallahu a'lam bishawab berarti RI pintar. Ya, pada soal ini berarti RI pintar. Gitu. Ngoten. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tapi para ulama mengatakan saya tidak tahu maknanya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tidak kok langsung serta-merta ngomong nggak tahu gitu aja yo. Tapi memang setelah melalui proses yang sangat panjang gitu loh. Mari mengetahui, mari menganalisis ini maknanya seperti ini, aina itu bermakna makan dan makana, dan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Terus ada pertimbangan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, baru mengatakan wallahu a'lam, saya nggak tahu masalah ini gitu. Ya. Itu seputar ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang maknanya mutasyabih. Wis madhab yang pertama tadi kita kembali pada perkataan Imam Nawawi. Ya, dalam memahami hadis syariah ini kita harus mengimaninya. Tetap diimani ya. Tanpa harus terlalu mendalam mengorek maknanya dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Watsani yang kedua, ta'wiluhu bima yaliku bihi. Nah, mentakwilkan sesuai yang mentakwilkan atau memalingkan makna asli pada makna yang sesuai gitu loh, kepada makna yang sesuai. Faman qala bihadza qala kana al-muradu imtihanuha hal hiya muwahhidah tuqirru bi anna al-khaliqa al-mudabbira al-fa'ala huwallahu wahda. Dia Allah Ta'ala Rasulullah SAW hanya ingin menguji budak tersebut, apakah dia mengakui yang menciptakan, yang mengatur, yang maha berkehendak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Wa huwal ladzi idza da'ahu da'i istaqbalas sama. Ya. Dia juga di dalam hadis ini juga kita berkeyakinan kalau misalnya ada orang sholat itu kan menghadapnya kiblat. Kan gitu, menghadap ke kiblat. Masalah nanti pas ke kiblat atau tidak itu urusan belakang wes. Pokoknya menghadap ke arah barat ya, barat atau timur, barat gitu. Pokoknya menghadap ke arah barat beres. Gitu, pokoknya menghadap ke arah ke barat beres. Rotok menceng atau bagaimana wes, pokoknya barat beres gitulah. Mengapa demikian? Imam Ibnu Abbas mengatakan Al-Ka'batu kiblatun di ahlil masjid. Ka'bah itu kiblat untuk orang-orang yang ada di masjid. Wal masjidu ka'batun li ahlil haram. Masjid Ka'bah untuk orang-orang yang berada di Mekah. Wal makkatu wal haramu kiblatun li ahlil masyriqi wal maghrib. Mekah itu kiblat bagi seluruh dunia. Jadi sholat madhab Mekah beres. Enggak kudu pas Ka'bah. Kalau dipaskan ke Ka'bah itu masjid yang lebarnya lebih dari 16 meter, berarti shaf yang sana nggak sah. Karena nggak ngadep Ka'bah. Kan Ka'bah lebarnya cuma nggak sampai berapa meter, nggak sampai 17 meter. 16 meter atau 17 gitu nggih. Ya, aku yo gak tau ngerti sih nang kono tenanan iku ya apa. Ya, mudah-mudahan bisa naik haji umroh insyaallah bersama pasangan. Itu ya. Jadi wis pokoknya madhep
barat beres lah insyaallah. Ngoten. Wes memahami hadis jariyah tadi kata Imam Nawawi. Oke, yang pertama tadi niki nggih ditafwidno wis pangeran sing ngerti. Terus takwil, mentakwilkan makna sesuai dengan mentakwilkan atau memalingkan makna asli ke makna yang sesuai. Ngoten. Karena Rasulullah itu hanya ingin menguji dia, apakah dia benar-benar mengakui Allah yang maha mengatur, yang maha menciptakan, maha segala-galanya, berkehendak ila akhirih gitu. Dimana setiap orang itu kalau ingin berdoa kan, kalau sholat kiblatnya ke Ka'bah atau tanah haram. Tapi kalau kita berdoa kiblatnya kemana? Kan kiblatnya ke langit. Allah Ta'ala itu menjadikan langit sebagai kiblat. Makanya donga itu ngene biasanya. Kan gitu. Tapi terserah sampean Mas yang ini ya gak apa-apa. Pokoknya kiblat kita kan langit gini. Makanya wong alim-alim biasanya donga ngenten. Ya, Habib Umar itu biasanya kan kayak gini kan. Memang karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblatnya doa itu adalah di langit, arah atas. Bukan karena Allah Ta'ala ada di atas loh, bukan loh nggih. Allah Ta'ala bukan kok karena ada di atas. Jadi ruang dan waktu itu makhluk. Ruang dan waktu itu adalah makhluk. Dan makhluk tidak mungkin bisa meliputi Khalik. Ya. Makhluk tidak mungkin bisa meliputi Khalik. Bal dzalika li anna sama qiblatud da'in. Nah, karena langit itu kiblatnya orang berdoa. Kama annal Ka'bata qiblatul musallin. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya orang-orang yang salat. Au hiya min abadatil awthan al-abidil awthan allati baina aydihim. Falamma qalat fis sama' alima annaha muwahhidah wa laysat abidatul awthan. Nah, Rasulullah itu dalam pertanyaan ini ingin mengetahui iki termasuk penyembah berhala atau tidak, kan gitu. Karena berhala pada saat itu kan ditaruh di sebelahnya Ka'bah. Oh, nek wis ngerti berarti nek kiblate iku kiblat doa iku nang ndukur, berarti dhek iku mukminah. Seperti itu. Nggih, berarti orang iki mukminah. Ini masih banyak sebenarnya iki kalau kita mau mengorek dari awal hingga akhir. Itu perkataan Imam Nawawi. Ada perkataan Imam Al-Qurtubi. Masya Allah, ini yang saya nukil pendapat Imam Al-Qurtubi, pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, pendapat Imam Khalifah Al-Abbi, itu Imam Syarah Sahih Muslim, Imam Muhammad ibn Khalifah Al-Abi. Kemudian ada Imam As-Sarkhsi, ada Al-Qadhi Ibn Al-Arabi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, Hafidh Ibn Al-Jawzi, Abul Walid Al-Baji, Al-Baydawi, Taqiyuddin As-Subki, Imam Fakhruddin Ar-Razi, semuanya mengatakan ya itu harus tafwid atau takwil. Itu harus tafwid atau takwil. Yang satu saiki siji ya wis. Imam Al-Qurtubi nggih menyikapi hadis ini itu bagaimana? Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alaha bi aina 'anir rutbah al-ma'nawiyah allati hiya raji'atun ila jalalihi ta'ala wa 'azamatihi allati biha bayana kullaman nusibat ilaihil ilahiyah. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan tadi dengan aina. Di mana aina ini menurut Imam Al-Qurtubi itu maknanya rutbah al-ma'nawiyah, kedudukan, bukan tempat. Ya, kedudukan bukan tempat. Allati hiya raji'atun ila jalalihi ta'ala, yang mana ini kembali kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pon, Imam Razi. Inna lafdha aina kama yuj'alu su'alan 'anil makan, faqad yuj'alu su'alan 'anil manzilah wa darajah, sama. Jadi ya ada aina itu ada yang bermakna makan, tempat, ada yang manzilah, kedudukan. Dan Imam Ar-Razi berpendapat itu masalah kedudukan, bukan kalau kita benar-benar ingin memahami hadis ini loh nggih. Meskipun ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegangnya hadis yang tadi aina secara zahir maknanya seperti itu, membutuhkan takwil, tafwid, nah, tekstual nggak oleh. Kalau misalnya benar-benar kita ingin mengakui hadis ini, meskipun sahih loh nggih, tapi dalam masalah akidah meriwayatkan hadis ahad itu ya perlu pengajian lagi. Ya. Nah, tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah riwayatnya nggak seperti itu. Ya, ada riwayat lain yang perlu diangkat dalam akidah kita agar baik-baik saja akidah ini, yaitu atasyadina alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anni rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Abu Bakar Ibnul Arabi wal muradu bisu'ali biha anhu ta'ala al makanah fa innal makana yastahilu alaih, karena tempat itu gak mungkin berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat itu gak mungkin berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, yang pada intinya, pertanyaan ainallah, di mana Allah, ini tidak membutuhkan jawaban. Jika yang bertanya itu bertanya terkait atau bertanya seputar fauqoniyah, tahtiyah, naudzubillah, ya, atau sebelah kanan, kiri dan seterusnya, nggak butuh jawaban, karena Allah Ta'ala nggak berlaku baginya arah. Kan gitu. Tapi jika memang pertanyaan itu seputar kedudukan, tentu kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung, seperti itu. Oke. Terus sekarang jawabannya apa dong? Misalnya kita benar-benar ingin bertanya aina Allah, di mana Allah? Ya, jawabannya apa dong? Oke, jawabannya apa dong? Berbagai macam ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ila akhirih. Ya, kalau ditanyakan Tuhan di mana, dia dekat dengan siapapun. Allah Ta'ala mawjud, qarib, dekat. Intinya pertanyaan aina itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina itu pertanyaan, kalau kedudukan ya bukan masalah. Aina itu pertanyaan untuk makhluk, di mana? Sementara Allah Ta'ala bukan makhluk, gitu loh. Makanya tidak berlaku bagi Allah Ta'ala pertanyaan aina, di mana. Yang dimaksud di situ adalah tempat. Oke? Yang dimaksud di situ adalah tempat. Nah, ada filosof itu mengatakan gini, Allah Ta'ala itu berada di atasnya arsy, arsy lagi. Itu kalau ada yang pernah lihat film Marvel ya. Itu kosmik. Apa nanti ada Thanos kemudian dia keliling ke tata surya kemana-mana, ke tata surya kosmik mana, kayak gitu-gitu ya. Jadi ada pendapat yang menyatakan jadi Allah Ta'ala itu berada di titik kosong. Di atas arsy itu ada titik kosong gitu. Jadi itu berbahaya sekali itu. Bagaimana kita memberlakukan suatu tempat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Agung. Ya, Allah Ta'ala tidak butuh makhluk. Ruang kita ini, kemudian zaman yang kita nikmati saat ini, sekarang, besok dan seterusnya, itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munazzahun 'anil hululi wal jihad. Baik, untuk selengkapnya kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.